Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya kita selalu dalam kasih karunia Tuhan dan selalu diberkati oleh Tuhan dalam setiap hari kita. Minggu ini ayat Alkitab kita dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin mengirimkan persembahan bisa melalui rekening BBI Katarizo Muhammad Polskadar. Kami juga mengingatkan kembali untuk para jemaat untuk mengikuti ibadah komisi yang diselenggarakan melalui Zoom pada hari berikutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar notifikasi muncul saat ada video baru dari kami. Dan jangan lupa share berkat bagi keluarga Anda, saudara Anda, dan orang lain juga. Saya mengajak untuk Anda berfoto bersama keluarga atau selfie saat mengikuti ibadah online ini dengan hashtag ibadah online bersama BBI Katarizo. Setelah itu nanti Anda harus share ke Instagram, Facebook, Twitter, dan juga jangan lupa untuk posting di WhatsApp group Katarizo Family. Kita akan mengikuti ibadah online minggu ini. Kita akan siapkan hati kita dan kita akan menghormati hadirat Tuhan. Enjoy the service. God bless. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Kau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kasih karunia-Mu yang gak pernah berakhir di hari-hari kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami percaya bahwa kami tidak berhenti menerima kebaikan daripada-Mu Tuhan. Dan untuk saat yang indah saat ini Bapa, kami mau datang di bawah kaki-Mu. Kami mau cari wajah-Mu Tuhan. Dengan segenap kerinduan kami mau pandang wajah-Mu Tuhan. Kami mau bernyanyi, kami mau memuliakan nama-Mu. Biar hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah kami Tuhan, mari Tuhan beracara di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Engkau gak terbatas Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan yang akan turun di tempat dimanapun kami boleh berada Bapa. Mari lawat hati kami mau buka hati kami. Mari Tuhan bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Kita akan memuji nama Tuhan dengan antusias sebab kita telah diberi kuasa dari Tuhan. Ku diberi kuasa. Kita boleh bersukacita bersama-sama. Pujian ini diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Kita akan bersuka cita sebab
kuasa yang daripada Tuhan boleh turun atas setiap kita. Nyatakan pujian ini bersama-sama. Amin. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi dengan iman katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. kita percaya bahwa Tuhanlah kekuatan kita, Dia gunung batu kita. Bersamamu Tuhan kami kan menang. Amin. Sama-sama nyatakan pujian ini. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan amin. Kaulah Raja segala raja Tuhan. Kita boleh berikan kemuliaan paling meriah buat Yesus Tuhan kita, sebab Dia berkuasa dan bertahta. Amin. Kita boleh bertepuk tangan bersama-sama. Nyatakan pujian ini bersama-sama. Dialah pelukis cakrawala. Cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Sebab Kaulah pemilik kehidupan kami, pemilik kehidupan, dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. sebab kami yang rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Everybody sing. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kita boleh bertepuk tangan bersama-sama. Your great is our God. Yeah. Kita mau nyatakan pemilik kehidupan kami, Yesus Kristus Tuhan. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Kaulah jalan kebenaran. Sebab kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datang
pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Jesus, you are my God. Kami mau datang Tuhan. Kami bawa segenap hati kami Tuhan. Hanya fokus sama Engkau Tuhan. Hanya pandang Engkau Tuhan. Dan nyatakan betapa rindunya kami menyembah-Mu Bapa. Yes, amin. Yes, amin. Haleluya Tuhan, haleluya. Pujilah aku Tuhan. Yes, amin. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta Tuhan padamu Yesus. Ku cinta padamu Tuhan. Amin. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat dengan-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Mari nyatakan, mari bernyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyikan Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Yesusku, Kau yang layak. Yes, amin. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kami mau nyatakan aku cinta Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu.
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Kuagungkan Kau Yesus Raja, Kau yang berkuasa dan layak disembah. Aku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau layak disembah, Yesusku, Yesusku, Tuhan. Kau yang layak, Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu, Tuhan. Kami naikkan bagi-Mu, Yesusku, Yesusku. Hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu, Tuhan. Hanya bagi-Mu, Tuhan. Kami naikkan bagi-Mu, Tuhan. Segenap hatiku hanya bagi Tuhan. Oh.
Yesus, Yesus. Sebab kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang memulai segalanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa segala yang baik ada di dalam kami. Engkau menjadikan kami serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Sekarang kami memuji-Mu, menyembah-Mu, Allah yang setia, yang gak pernah tinggalkan kami sendiri. Amin Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari panggil Dia Yesus. Mari panggil Dia. Yesus, Kau telah memulai segala yang di dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh Yesusku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi. Kami mau nyatakan pujian bagi nama-Mu Tuhan. Kami nyatakan bagi-Mu. Sekarang ku memuji hamba-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan
perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Inilah cara kami Tuhan menyenangkan hati-Mu. Kami membawa hati kami, pujian kami, penyembahan kami bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Engkau yang disukakan dan digirangkan karena kami umat kepunyaan-Mu yang datang beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar mengenal dan mengerti kehendak firman-Mu. Mari Roh Kudus jamah setiap hati kami, lembutkan hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap terima taburan benih-benih kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi dan kuasai hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu, biar setiap perkataan dan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Roh Kudus saja. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Katakan shalom jemaat Tuhan. Saya percaya kasih karunia Allah berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Kasih setianya yang tidak pernah berakhir. Kasih setianya yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap baik. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Mari kita hari ini kita akan coba belajar kebenaran firman Tuhan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita akan buka Alkitab kita. Dalam surat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5 sampai ke-10. Sekali lagi 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Haleluya. Saudaraku, pada ayat-ayat sebelumnya Rasul Yohanes menjelaskan saudaraku bahwa pemberitaannya, bahwa pelayanannya dengan maksud, dengan tujuan supaya semakin banyak orang, semakin banyak persekutuan di dalam Tuhan. Ada begitu banyak orang yang terhisap, ada begitu banyak orang yang bersekutu bersama-sama dengan orang percaya. Dan sudah pasti saudaraku, ketika bersekutu di dalam persekutuan orang-orang percaya, maka persekutuan itu juga adalah persekutuan dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Dan yang menarik saudaraku, Yohanes mengatakan bahwa semuanya itu di dalam pemberitaannya, di dalam pelayanannya yang dengan maksud dan tujuan membawa lebih banyak lagi orang bersekutu dengan Kristus, itu mendatangkan sukacita. Tema kebenaran firman Tuhan hari ini saudaraku,
sukacita bersekutu. Sekali lagi, sukacita bersekutu. Persekutuan orang percaya dalam Kristus Yesus itu mendatangkan sukacita. Oleh sebab itu saudaraku, orang percaya harus dengan sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan dan memiliki hubungan yang intim, hubungan yang erat, hubungan yang dekat, dan hubungan yang benar dengan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, hari ini kita akan coba menggali, kita akan coba belajar kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi dasar, kenapa Rasul Yohanes mengatakan bahwa persekutuan orang percaya, persekutuan saudara, saya, kita orang percaya dengan Kristus itu mendatangkan sukacita. Apa yang menjadi dasar alasannya? Kita coba akan menggali apa yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes di dalam nats ini. Yang pertama saudaraku, coba kita akan kembali lihat pada ayat yang kelima dan keenam yang tadi kita kan sudah baca saudaraku. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Haleluya. Saudaraku, hal yang pertama yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi dasar, kenapa Rasul Yohanes mengatakan bahwa persekutuan orang percaya dengan Kristus itu mendatangkan sukacita. Hal yang pertama saudaraku, sebab persekutuan dengan Kristus itu membawa kita, membawa saudara, membawa saya hidup di dalam terang. Sekali lagi saudaraku, persekutuan kita orang percaya dengan Kristus Yesus Tuhan kita, itu membawa kita hidup di dalam terang. Saudaraku, berbicara tentang hidup di dalam terang, ini berbicara mengenai tentang cara hidup, tentang gaya hidup yang hidup di dalam kebenaran. Cara hidup, gaya hidup yang hidup di dalam kebaikan. Cara hidup dan gaya hidup yang hidup di dalam kekudusan. Sedangkan saudaraku, hidup di dalam kegelapan itu berarti gaya hidup dan cara hidup yang berdosa. Cara hidup yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan kenajisan. Inilah yang disebut dengan cara hidup di dalam kegelapan. Saudaraku, kita semua adalah manusia yang berdosa. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma, dalam surat Roma saudaraku, semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kitab Kejadian mengatakan yang kecenderungan hatinya semata-mata menghasilkan kejahatan. Namun saudaraku, yang menarik sekali, menjadi sesuatu hal yang penuh sukacita dan bersyukur di hadapan Tuhan. Persekutuan kita dengan Kristus membawa kita hidup di dalam terang. Saudara, terang itu meniadakan kegelapan. Sehingga persekutuan kita dengan Kristus yang adalah terang hidup, yang adalah terang dunia, membawa kita mampu untuk hidup di dalam terang. Sekali lagi saudaraku, saya mau katakan, terang itu meniadakan kegelapan. Jadi pasti saudaraku, ketika kita hidup bersekutu dengan Kristus, hidup kita ada di dalam terang. Saya kasih sebuah contoh saudaraku. Ketika di malam hari, saudara masuk ke dalam sebuah rumah yang begitu gelap karena lampunya belum dinyalakan. Ketika saudara sambil meraba-raba, saudara mencari steker lampu, begitu saudara pencet tombol lampunya, yang tadinya ruangan itu gelap gulita, yang tidak terlihat apa-apa, begitu saudara pencet tombol sakral lampu itu, tiba-tiba lampu nyala sekejap. Langsung ruangan itu menjadi terang benderang.
Sekali lagi saya mau katakan saudaraku, terang meniadakan kegelapan. Ketika kita bersekutu dengan Kristus, seharusnya hidup kita ada di dalam terang. Oleh karena itu saudaraku, melalui hal ini saudaraku, ini dapat menjadi sebuah indikasi, ya, menjadi sebuah barometer untuk mengukur sejauh mana persekutuan kita dengan Kristus. Sejauh mana pengenalan kita dalam Kristus akan nampak jelas saudaraku dari bagaimana cara kita hidup. Sejauh mana kasih kita kepada Tuhan itu akan nampak dari gaya hidup kita, dari cara hidup kita, dari kualitas hidup kita. Kualitas persekutuan kita dengan Kristus saudaraku akan sangat mempengaruhi bagaimana cara kehidupan kita. Saudara, di dalam Alkitab ada sebuah contoh yang menarik saudaraku. Dikisahkan adalah seorang wanita Samaria yang mengalami perjumpaan dengan Kristus. Lalu terjadi percakapan yang begitu dalam di dalam surat Injil Yohanes. Ya, di dalam Injil Yohanes dinyatakan dengan jelas saudaraku bahwa wanita ini mengalami perjumpaan dengan Kristus. Wanita yang tadinya bukan wanita baik-baik. Wanita yang punya 5 orang laki-laki dalam hidupnya, tapi 5-limanya bukan suaminya. Tapi saudaraku dengar baik-baik, perjumpaannya dengan Kristus, pengenalannya kepada Kristus, ketika dia berjumpa kepada sumber terang kehidupan itu, hidupnya berubah. Membawa hidupnya menjadi terang hidup. Apa yang terjadi saudaraku? Seluruh daerah Samaria boleh mengenal Kristus, dimenangkan untuk Tuhan oleh karena pemberitaan wanita Samaria ini. Saya mau berkata saudaraku dengar baik-baik. Gelap, terang itu meniadakan gelap. Seharusnya saudaraku, ketika kita menjadi orang-orang yang ada dalam persekutuan dengan Kristus, hidup kita berubah. Hidup di dalam terang. Contoh kedua saudaraku, kita bisa melihat bagaimana seorang yang bernama Zakheus, yang orientasi tujuan hidupnya cuman uang, duit. Dia rela menghalalkan segala cara, dia rela untuk berbuat kejahatan hanya untuk uang. Karena tujuan hidupnya hanya uang. Namun sekali lagi saudaraku, perjumpaannya dengan Yesus Kristus sebagai terang kehidupan itu mengubahkan hidupnya saudaraku. Persekutuannya dengan Yesus mengubahkan hidupnya. Dia hidup menjadi ciptaan yang baru. Dia hidup di dalam terang. Sampai dia berani berkata bahwa separuh dari milik kepunyaanku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang pernah kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Saya mau berkata saudaraku, orang yang tadinya tujuan hidupnya orientasinya cuma uang. Tapi sekarang orientasi hidupnya berubah saudaraku. Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya mau berkata saudaraku dengar baik-baik hari ini. Ketika kita hidup di dalam persekutuan dalam Kristus. Hal yang pertama yang mendatangkan sukacita dan ucapan syukur. Seperti apa yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes. Dengar baik-baik saudaraku. Karena persekutuan kita dengan Kristus akan membawa kita hidup di dalam terang. Saya melihat saudaraku ada begitu banyak orang Kristen terlalu cepat untuk berkata bahwa dia ada di dalam Kristus. Ketika ditanya, dia berkata dengan yakin bahwa dia ada dalam persekutuan dengan Kristus. Namun sebenarnya saudaraku, yang menjadi sebuah ukuran apakah seseorang benar ada dalam persekutuan dengan Kristus itu ditentukan dari bagaimana kualitas hidupnya. Kalau dia masih hidup di dalam kegelapan, kalau cara hidupnya masih cara hidup yang berdosa, cara hidup yang najis,
cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sekalipun dia berkata bahwa dia adalah orang percaya, sekalipun dia berkata bahwa dia adalah orang yang mengenal Kristus, dia ada di dalam Kristus. Sesungguhnya firman Tuhan bilang apa saudaraku? Dia adalah seorang pendusta. Ayat 6 saudaraku berkata, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Saya mau berkata saudaraku sekali lagi, yang menjadi bukti bahwa kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus ketika sungguh-sungguh hidup kita ada di dalam terang. Kita melakukan kebenaran. Saudara, ada satu ilustrasi menarik saudaraku. Satu kali ada seorang tunanetra yang tidak bisa melihat saudaraku. Dia melewati sebuah jalan dan dia membawa di tangan kanannya tongkat untuk membantu dia berjalan. Di tangan kirinya saudaraku ada sebuah lampu. Ketika itu sudah malam hari, dia berjalan di pinggir jalan. Rupanya saudaraku ada seseorang yang mengamati kenapa orang tunanetra ini membawa lampu di tangan kirinya. Padahal dia tidak bisa melihat. Makanya saudaraku ini mendatangkan sebuah ketertarikan dan orang ini mendatangi orang tunanetra ini dan bertanya, mengapa Anda bawa lampu? Kan Anda tidak bisa melihat. Orang tunanetra ini sambil tersenyum dan berkata, betul, memang saya tidak bisa melihat. Lampu yang saya bawa ini memang saya tidak bisa melihatnya. Tetapi tentu saja orang lain bisa melihat saya karena lampu ini. Sehingga supaya orang tidak menabrak saya. Dan yang kedua supaya dalam perjalanan saya ini bisa membawa terang. Di jalan sepanjang jalan itu menjadi terang karena perjalanan saya membawa lampu. Saya mau berkata saudaraku, mungkin saudara berkata bahwa saya sepertinya biasa saja jadi orang Kristen. Saya sepertinya biasa saja jadi orang percaya. Karena saya anak Tuhan maka saya melakukan kebenaran. Betul, tapi dengar baik-baik. Orang-orang di sekitarmu akan melihat kebaikanmu. Orang-orang di sekitarmu akan melihat terang dalam hidupmu. Orang-orang kan di sekitarmu akan melihat kebaikanmu. Dan mereka akan memuliakan Bapa di sorga. Hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudaraku. Ini hal yang pertama, saudaraku. Apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi alasan kenapa Rasul Yohanes berkata persekutuan orang percaya dalam Kristus mendatangkan sukacita. Karena persekutuan kita dalam Kristus membawa kita hidup di dalam terang. Kita manusia yang berdosa, yang terpisah jauh dari Allah. Namun karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus menjadikan kita pribadi yang hidup di dalam terang. Haleluya. Yang kedua saudaraku, yuk coba kita kembali lihat di dalam surat 1 Yohanes pasal yang pertama. Sekarang kita lihat pada ayat yang ke-7 saudaraku. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Sekali lagi saudaraku, ketika kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus yang adalah terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Persekutuan kita dengan Kristus memampukan kita untuk bisa mengasihi sesama. Ini yang kedua saudaraku, ya. Apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi dasar kenapa Yohanes mengatakan bahwa persekutuan kita orang percaya mendatangkan sukacita. Karena persekutuan kita dalam Kristus itu membawa kita mampu untuk bisa mengasihi orang lain. Mampu untuk kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, persekutuan yang benar dalam Kristus pasti akan membawa kita semakin mengasihi Tuhan. Dan juga semakin
mengasihi sesama. Kita tidak akan mungkin saudaraku bisa bersekutu dengan Tuhan jika kita tidak mau mengasihi sesama. Artinya jika kita mengasihi Tuhan maka kita juga harus mengasihi sesama. Ada korelasi yang signifikan, ada hubungan yang begitu besar, hubungan yang begitu erat antara persekutuan kita dengan Kristus dan persekutuan kita dengan sesama. Kenapa saudaraku? Persekutuan dengan Kristuslah, persekutuan kita dengan Tuhanlah yang menjadi dasar persekutuan kita dengan sesama. Persekutuan kita seorang dengan yang lain. Itu menjadi dasarnya, itu menjadi alasannya. Persekutuan kita dengan Kristus itulah yang menjadi kekuatannya, yang menjadi dasarnya, yang menjadi fondasinya. Untuk kita bisa bersekutu, untuk kita bisa mengasihi orang lain. Jadi saudaraku, persekutuan dengan Kristuslah yang memampukan kita bersekutu dengan sesama. Kasih kita kepada Kristuslah yang memampukan kita untuk bisa mengasihi sesama. Pengenalan kita dengan Kristus itulah yang menjadi dasar yang memampukan kita untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin, saudaraku. Bisa dipahami? Sekali lagi saya mau berkata, saudaraku, yang menjadi sebuah alasan kenapa Yohanes berkata bahwa persekutuan kita orang percaya di dalam Kristus itu mendatangkan sukacita. Karena persekutuan kita di dalam Kristus itu membawa kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Membawa kita bersekutu dengan sesama. Membawa kita mampu untuk mengasihi sesama. Mampu untuk mengampuni kesalahan orang lain. Karena persekutuan kita dengan Kristus itulah yang menjadi dasar, yang menjadi modal, yang menjadi fondasi untuk kita mampu mengasihi orang lain. Saudara, untuk mempersingkat waktu cepat saja, saya akan coba membuka ayat-ayat yang berkaitan dengan referensi ayat-ayat ini, saudaraku. Dalam surat 1 Yohanes ini, coba 1 Yohanes pasal 2, ayat yang ke-9 sampai ke-11, saya akan bacakan saudaraku. 1 Yohanes 2, ayat 9 sampai 11, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Saudaraku, Yohanes menekankan jika kita ada dalam persekutuan dengan Kristus, maka kita membawa kita hidup dalam terang. Dan sudah pasti karena kita hidup di dalam terang, maka kita mampu untuk mengasihi sesama kita. Namun saudaraku, kalimatnya saya balik sekarang saudaraku. Kalau kita tidak mampu untuk mengasihi sesama kita, ketika kita masih membenci kepada sesama kita, artinya kita belum ada di dalam terang. Yang artinya kita belum ada dalam persekutuan dengan Kristus. Bisa dipahami saudaraku? Saya mau berkata sekali lagi hari ini saudaraku, kalau kita tidak mampu untuk mengasihi sesama kita, kalau kita masih membenci kepada saudara kita, itu berarti kita masih hidup di dalam kegelapan. Yang berarti kita masih belum berada dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat selanjutnya saudaraku, coba kita akan lihat 1 Yohanes pasal 4, masih dalam surat 1 Yohanes. Kita akan lihat ayat-ayat yang dituliskan 1 Yohanes
oleh Rasul Yohanes ini, coba kita akan lihat ayat-ayat ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20, saudaraku. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20, demikian firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Saudaraku, tadi di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, Yohanes menjelaskan bahwa jika ada orang yang berkata dia bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan Kristus, namun dia masih hidup di dalam kegelapan, dia adalah seorang pendusta. Hal yang sama diungkapkan oleh Yohanes, saudaraku. Jika ada orang yang berkata bahwa dia mengasihi Allah, namun realitasnya, kenyataannya, dia masih membenci saudaranya. Itu artinya, saudaraku, dia seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tidak mungkin seseorang mampu mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Sedangkan kepada saudaranya yang kelihatan, dia membencinya. Hari ini saudaraku dengar baik-baik. Yuk, jadilah kita pribadi-pribadi yang mampu untuk mengasihi sesama kita. Mampu untuk mengampuni kesalahan orang yang bersalah dengan kita. Sebab persekutuan kita dengan Kristus membawa kita bersekutu seorang dengan yang lainnya. Membawa kita mampu untuk mengasihi, mampu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Referensi ayat terakhir, saudaraku. 1 Yohanes pasal 3, coba kita lihat, saudaraku. 1 Yohanes pasal 3, apa yang diungkapkan oleh Rasul Yohanes. 1 Yohanes pasal 3, ayat 15, saudaraku. Ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah, apa saudara? Seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal. Saudaraku dengar baik-baik. Firman Tuhan berkata, kalau kita enggak mampu untuk mengasihi sesama, kalau kita masih membenci kepada sesama kita sama dengan seorang pembunuh manusia yang tidak mendapat bagian di dalam kerajaan sorga karena tidak ada pertobatannya. Saudaraku, sekali lagi, yang kedua yang menjadi alasan mengapa Rasul Yohanes berkata bahwa persekutuan kita orang percaya di dalam Kristus mendatangkan sukacita. Karena persekutuan kita di dalam Kristus membawa kita mampu untuk mengasihi, mampu untuk mengampuni orang lain. Dan yang terakhir, saudaraku, yuk kita kembali dalam surat 1 Yohanes pasal yang pertama. Sekarang kita akan lihat pada ayat yang ke-7, bagian terakhir dan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat yang ke-7 bagian C. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, yang ketiga, yang menjadi dasar, yang menjadi alasan mengapa persekutuan kita dalam Kristus itu mendatangkan sukacita. Karena persekutuan kita dengan Kristus, saudaraku, ada pengampunan dosa. Sekali lagi dengar baik-baik. Dalam persekutuan kita dengan Kristus ada pengampunan dosa. Dan dengar baik-baik, saudaraku, hanya satu pribadi yang mampu untuk mengampuni dosa adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu sebuah kisah yang dituliskan dalam kitab Injil, saudaraku, yang menceritakan ketika Tuhan Yesus sedang mengajar di hadapan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tiba-tiba, saudaraku, ada seseorang lumpuh yang dibawa di hadapan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Maka terjadilah perdebatan
perbincangan di antara orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapakah orang ini yang menghujat Allah sehingga dia berkata bahwa dia mampu mengampuni dosa. Lalu Tuhan Yesus mengetahui isi hati mereka dan bertanya kepada mereka, mana yang lebih mudah untuk berkata kepada orang lumpuh ini, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Atau berkata bahwa dosamu sudah diampuni. Sudah pasti saudaraku, jauh lebih mudah berkata dosamu sudah diampuni. Tapi selanjutnya Tuhan Yesus berkata, supaya kamu tahu bahwa anak manusia sanggup untuk mengampuni dosa. Maka Tuhan Yesus berkata, sekarang bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Seketika itu juga saudaraku, orang lumpuh itu bangun dan berjalan. Tanda bukti bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah pribadi Allah sendiri. Dia sanggup untuk mengampuni dosa. Saudaraku, dengar baik-baik, persekutuan kita dalam Kristus membawa bagian kita untuk menerima pengampunan dan penyucian dosa. Ini adalah hal yang ketiga yang kita akan peroleh, saudaraku. Ya, di dalam persekutuan kita dengan Kristus mendatangkan sukacita, karena di dalam persekutuan kita ada pengampunan dan penyucian dosa yang dikerjakan oleh Kristus Yesus melalui kematian di atas kayu salib dan darahnya yang tercurah buat kita, saudaraku. Memberikan sebuah jaminan bahwa kita akan menerima pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Kuncinya saudaraku pada ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa, maka Ia Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita. Persoalannya saudaraku, ada begitu banyak orang yang tidak sanggup untuk mengaku dosa. Kenapa saudaraku? Satu persoalannya saudaraku. Karena tidak memiliki kesadaran. Kita seringkali berjumpa di jalan raya saudaraku. Ada orang yang membawa motornya atau membawa kendaraannya saudaraku melawan arah. Hampir kecelakaan dengan kita. Hampir bertabrakan dengan kita. Lalu kita menegur dia. Bang, kalau jalan dengan lawan arah dong. Apa katanya? Tiba-tiba dia bilang, mau apa lo? Ini kampung gua. Kenapa orang itu bisa berkata seperti itu saudaraku? Karena dia tidak sadar apa yang dia perbuat, apa yang dia kerjakan adalah sebuah kesalahan. Sehingga dia tidak pernah punya kesadaran untuk mengaku dosa. Saya mau berkata hari ini, dengar baik-baik saudaraku. Miliki kesadaran penuh bahwa kita adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa. Oleh karena itu kalau kita baca pada ayat yang ke-8 saudaraku, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Hari ini saudaraku, jadilah kita pribadi-pribadi yang semakin hari semakin hidup dalam perkenanan Tuhan. Karena kita menyadari dalam persekutuan kita dengan Kristus ada pengampunan dan penyucian dosa. Biar kebenaran firman Tuhan hari ini saudaraku memerdekakan saudara dan saya menjadi orang-orang yang lebih lagi sungguh-sungguh, lebih lagi intim dalam persekutuan kita di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh,
Katakan, ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai selamat. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia, hidup dalam kehendak-Mu, kebenaran-Mu. Hati kami padamu, Yesus Tuhan, keselamatan kami. jadi hamba-Mu. Yesus Tuhan, pengharapan kami. Kami puja, kami sembah. Haleluya. Yesuslah Tuhan, Yesuslah penguasa hidup kami. Engkau Allah yang menjadi keselamatan kami. Kami puja dan sembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Kami sembah, kami puja, kami muliakan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Kasih Tuhan, terima kasih. kepadamu, Terima kasih. Yesus. Hari ini kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan dan meneguhkan kami bahwa persekutuan kami orang percaya dengan Kristus itu mendatangkan sukacita, mendatangkan ucapan syukur yang berlimpah-limpah. Karena persekutuan kami orang percaya dengan Kristus membawa kami hidup di dalam terang. Kami manusia yang berdosa, yang kecenderungan hatinya semata-mata melakukan kejahatan. Namun karena persekutuan kami dalam Kristus,
membawa kami hidup di dalam terang. Dan ini yang menjadi sebuah indikasi sejauh mana persekutuan kami dengan Engkau, pengenalan kami dengan Kristus, kasih kami kepada Tuhan, sejauh mana kualitas hidup kami di dalam kebenaran. Ketika kami hidup di dalam terang, maka kualitas kami adalah kualitas hidup di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, di dalam kehendak Tuhan. Bahkan yang kedua, hari ini Rasul Yohanes mengajarkan bahwa persekutuan kami orang percaya dengan Kristus membawa kami bersekutu seorang dengan yang lain, membawa kami persekutuan dengan sesama, membawa kami untuk mampu mengasihi orang lain, mampu untuk mengampuni kesalahan orang lain. Biar Tuhan sungguh-sungguh hari ini jadikan kami pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mampu untuk mengasihi, untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu menjadi bukti bahwa kami hidup di dalam persekutuan terang dan persekutuan kami di dalam Kristus. Bahkan yang ketiga, firman Tuhan menyatakan bahwa yang menjadi dasar dan alasan persekutuan kami orang percaya mendatangkan sukacita, karena dalam persekutuan orang percaya ada pengampunan dan penyucian dosa di dalam Kristus Yesus. Hanya Engkau satu-satunya pribadi Tuhan yang mampu lakukan itu. Karena itu ajar kami untuk menyadari dan mengaku dengan mulut kami segala dosa, kekurangan dan kelemahan kami. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau mengampuni dan menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan, yang saat ini belajar firman-Mu. Biar kami bukan sekedar hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Dan kami percaya kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati setiap kehidupan umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang datang beribadah saat ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya jerilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kesungguhan hati kami untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau yang memberkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, kegiatan kami, bahkan studi pendidikan kami. Tangan Allah menyertai apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat. Tuhan yang jadikan berhasil dan beruntung. Kasih karunia-Mu yang berlimpah turun atas hidup kami. Kami yang membutuhkan pekerjaan baru. Kami yang membutuhkan usaha yang baru. Kami percaya Tuhan akan tolong kami. Buka jalan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati kehidupan kami dalam damai sejahtera Tuhan. Keluarga-keluarga umat-Mu, rumah tangga anak-anak-Mu menjadi rumah tangga yang penuh damai sejahtera. Roh Kudus yang menguasai hati pikiran kami. Ada damai sejahtera Kristus turun menaungi rumah tangga kami. Dalam nama Yesus. Mari Tuhan Kau berkati gereja kami. GBI Katarizo adalah milik kepunyaan Tuhan. Gereja Tuhan. Biar Engkau yang menuntun kami umat-Mu Tuhan. Dalam rencana dan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan, kerjakan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami percaya pekerjaan-Mu akan tetap eksis. Pekerjaan-Mu akan tetap survive. Sebab ini milik kepunyaan Tuhan. Sampai kepada kekekalan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati buat semua pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat pelayan pekerjaan Tuhan saat ini. Kami percaya setiap bagian, setiap kami yang terlibat dalam pelayanan ini, sekecil apapun yang kami perbuat, yang kami kerjakan, kami percaya jerilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati kami, melimpahkan kasih karunia-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Kami umat-Mu Tuhan bersatu hati, berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kiranya kasih karunia Allah Tuhan berlimpah-limpah untuk negeri kami. Mari Tuhan, biar Indonesia Tuhan lalukan dari pandemi COVID-19 ini. Bahkan kami berdoa Tuhan, mari Kau beri kekuatan
kepada bangsa ini dalam menghadapi semua hal-hal yang terjadi hari-hari ini. Kau memberkati pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, seluruh jajaran ke bawah, bahkan seluruh pemerintahan daerah-daerah. Tuhan berkati supaya mereka boleh bekerja dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin dalam pengurapan dan kemampuan yang dari Tuhan, memampukan mereka untuk melakukan yang terbaik. Bahkan setiap aparat penegak hukum, Tuhan berkati mereka, kepolisian, kejaksaan, TNI, Polri, bahkan seluruhnya yang bekerja dalam penegakan hukum, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga tenaga medis di rumah sakit dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati, berikan perlindungan, penjagaan kesehatan daripada Tuhan. Kasih karuniamu turun buat bangsa kami. Biar Indonesia terlepas, Indonesia terbebas hanya karena kemurahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hidup kami berlimpah-limpah kasih karuniamu. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah, persekutuan, pertolongan, pimpinan, penyertaan, perlindungan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, oh ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Haleluya. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.